Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania Aurelia dengan nomor BP 23101155310271. Saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat perkembangan kemajuan komputer pun semakin cepat. Seiring perkembangan teknologi perangkat keras, informasi dan pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat. Informasi dari berbagai penjuru dunia bisa didapatkan dengan hitungan detik. Di antaranya adalah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang saling berkaitan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Komponen komputer terdiri dari perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Hardware semua bagian fisik komputer bisa disentuh dan mempunyai fungsi tertentu yang berguna dalam pemanfaatan software. Salah satunya adalah memori, printer, dan keyboard. Otak dari sebuah komputer adalah prosesor. Prosesor adalah komponen yang bertugas sebagai pusat pengolahan data. Prosesor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan komponen tambahan seperti RAM, motherboard, dan lain-lain. Prosesor dulunya bernama mikroprosesor yang merupakan chip untuk mengolah data sederhana. Perkembangan prosesor diawali dengan prosesor Intel. Pada saat ini banyak beredar prosesor. Yang pertama, mikroprosesor 4004 pada tahun 1971 dipakai pada mesin penghitung Buscom. Yang kedua, mikroprosesor 8008 pada tahun 1972, kecepatan hitung 2 kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Yang ketiga, mikroprosesor 8080 pada tahun 1974. Pada saat itu Intel merubah MP multi-voltage menjadi triple voltage yang lebih cepat dari sebelumnya. Yang keempat ada mikroprosesor 286 pada tahun 1982, dikenal dengan nama 8286, adalah prosesor pertama yang dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan prosesor dari generasi ke generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, pembuatan mesin bernama ENIAC adalah salah satu komputer pertama yang menggunakan tabung vakum untuk operasinya. Kecepatan pemrosesan yang sangat lambat dan fisiknya yang sangat besar. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, transistor menggantikan tabung vakum, menghasilkan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien secara energi, seperti komputer IBM 1401. Generasi ketiga pada tahun 1963 sampai 1970, penggunaan sirkuit terpacu atau IC memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Generasi keempat, akhir 1970 sampai akhir 1980-an. Pada saat itu mikroprosesor dikenalkan menghasilkan komputer pribadi pertama seperti Altair 8800. Mikroprosesor tersebut adalah Intel 4004. Generasi kelima, akhir tahun 1980 sampai akhir tahun 1990-an. Pada saat itu, komputer pribadi semakin populer dengan munculnya IBM PC dan klonenya. Intel juga memperkenalkan seri x86. Generasi ke-6 akhir 1990-an sampai akhir 2000-an. Pada saat itu prosesor Pentium menjadi terkenal oleh Intel dan banyak digunakan di komputer pribadi. Komputer menjadi lebih kuat dan tersedia untuk konsumen.
generasi ke-7 akhir tahun 2000-an sampai akhir tahun 2010. Pada saat itu prosesor multicore menjadi umum, meningkatkan kinerja komputer. Generasi ke-8 akhir 2010 sampai saat sekarang ini. Perkembangan manufaktur menghasilkan prosesor yang lebih kecil dan efisien. Munculnya prosesor multicore yang lebih kuat dan efisien secara energi seperti Intel i9 dan AMD Ryzen. Sekarang saya akan menyebutkan komponen hardware. Komponen-komponen hardware yang pertama, input device yaitu unit masukan, terdiri dari beberapa macam tools yaitu keyboard, mouse, scanner, mikrofon dan handphone, graphics pads. Yang kedua ada proses device yaitu unit pemrosesan. Yang pertama power supply, RAM, motherboard. Yang ketiga ada output device yaitu unit keluaran. Yang pertama monitor, printer, speaker. Yang keempat ada backing storage yaitu unit penyimpanan yaitu hard disk. Yang kelima ada peripheral yaitu unit tambahan yaitu modem. Perkembangan software ada 4 periode. Periode pertama itu periode pioner pada tahun 1950 sampai 1963. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Penggunaan komputer pada saat itu masih secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Fungsinya yaitu pengembangan perangkat lunak, pemrograman mesin, dirancang untuk tugas khusus seperti perhitungan matematika. Spesifikasinya yaitu perangkat lunak awal ditulis dalam bahasa mesin yang terdiri dari kode biner yang dimengerti oleh komputer. Terbatasnya sumber daya seperti kecepatan pemrosesan yang rendah dan kapasitas memori yang terbatas. Tidak ada antarmuka grafis, semua interaksi dengan komputer dilakukan melalui perintah teks. Periode stabil pada tahun 1963 sampai 1980, penggunaan komputer sudah cukup meluas dan banyak digunakan di berbagai kalangan. Era stabil mengacu pada periode ketika sebuah perangkat lunak telah mencapai tingkat pematangan yang tinggi dan memiliki sedikit atau tidak ada masalah kritis yang ditemukan. Fungsi dan spesifikasinya. Yang pertama, fungsi utama memenuhi tujuan utama perangkat lunak, seperti sistem operasi untuk menjalankan komputer. Kedua, menyediakan fitur dan fungsi yang dijanjikan kepada pengguna. Kinerja optimal. Keamanan, menghadirkan tingkat keamanan yang tinggi dan teratur menerima pembaruan. Yang keempat, ada kompatibilitas, dapat berintegrasi dengan berbagai platform dan sistem operasi. Yang kelima, stabilitas, jarang mengalami kerusakan dan dapat diandalkan tanpa hambatan. Yang keenam, dukungan pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan. Yang ketiga ada periode mikro tahun 1980 sampai 1990, mengacu pada perkembangan perangkat lunak pada komputer pribadi atau mikrokomputer. Perangkat lunak ini dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Fungsinya yaitu mengoperasikan komputer. Yang kedua, aplikasi produktivitas seperti pengolah data dan perangkat presentasi. Yang ketiga, permainan komputer yang semakin menarik. 4,
grafik dan multimedia berkembang. Yang kelima, perangkat kreatif seperti pemrograman, desain grafis, dan pengembangan web. Spesifikasinya sistem operasi. Kedua, antarmuka pengguna, perkembangan yang lebih ramah pengguna seperti Windows. Yang ketiga, ada aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office. Yang keempat, pengembangan aplikasi. Yang kelima, grafik dan multimedia untuk desain grafis, pengeditan gambar, dan pemrosesan audio semakin meningkat. Yang ketujuh, konektivitas untuk menghubungkan komputer ke internet juga sangat penting. Yang kedelapan, perlindungan dan keamanan. Yang keempat, ada periode modern 1990 sampai saat sekarang ini, mengacu pada tahap di mana perangkat lunak telah melewati fase pengembangan awal dan telah mencapai tingkat stabilitas yang tinggi. Fungsi dan spesifikasinya. Yang pertama, kinerja yang konsisten. Yang kedua, bug yang sudah diperbaiki. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang matang. Yang keempat, kompatibilitas yang baik. Yang kelima, keamanan yang ditingkatkan. Keenam, dokumentasi yang tersedia. Ketujuh, dukungan pelanggan yang efektif. Yang kedelapan, tidak ada perubahan drastis. Yang kesembilan, penyediaan pembaruan terencana. Ini dijadwalkan dan diumumkan dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.